Semangat pagi, ketemu kembali dengan saya di channel Inspirasi Diri, channelnya orang-orang optimis dan bersemangat. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan tema kali ini, ada baiknya kita awali dengan kata-kata bijak berikut ini. Rasa takut adalah naluri, rasa berani adalah kemenangan. Adalah mudah untuk bersikap berani dalam jarak yang aman. Betapa sering kita ingin menjadi takut, tapi kurang ada keberanian pada kita untuk berbuat demikian. Ada orang yang menjadi agresif oleh karena merasa khawatir menjadi takut. Memang sulit untuk menyukai mereka yang tidak kita hormati, tetapi tidak kalah sulitnya adalah untuk menyukai mereka yang kita lebih hormati daripada kita sendiri. Tema bahasan kali ini adalah cara membuat gambar diri yang sehat dari buku Kunci Kesuksesan. Kawan-kawan sekalian, silakan ikuti pembahasan tema ini sampai akhir agar mendapatkan pemahaman yang paripurna. Membentuk gambar diri yang positif itu penting. Abaikan gambar diri negatif Anda, karena sekuat apapun atau sekeras apapun Anda bekerja, hasilnya tidak akan melebihi batas gambar diri negatif Anda. Gambar diri positif memiliki 3 fondasi, yaitu kinerja, penampilan, dan berapa penting diri orang tersebut. Jika seseorang merasa dirinya tidak dapat bekerja atau tidak dapat berbisnis dengan baik, perasaan itu akan mengurangi gambar diri positif orang tersebut. Jika seseorang merasa atau tidak berpenampilan kurang menarik atau berpenampilan kurang menarik, maka gambar dirinya akan terluka. Jika seseorang merasa dirinya tidak dibutuhkan atau tidak penting, gambar dirinya juga akan terluka. Ketiga pondasi di atas bisa diibaratkan pondasi atau sebuah pilar penyangga sebuah meja. Maksudnya ketiga pondasi itu harus sama-sama kuat, sama-sama tinggi, sama-sama sempurna, dan harus dalam kondisi atau dalam performa yang terbaik. Oleh karena itu, untuk memiliki gambar diri yang positif, sehat, dan kuat, kita perlu menguatkan ketiga pondasi itu. Setidaknya ada 7 langkah yang bisa kita lakukan untuk mengubah total gambar diri kita. Yang pertama, sadari diri Anda adalah mahakarya yang amat mahal. Banyak orang merasa dirinya kurang menarik atau tidak berharga. Namun, apakah Anda sadar siapa yang menciptakan diri kita ini? Yang menciptakan diri kita ini adalah Tuhan seru sekalian alam. Jadi kalau lukisan karya Leonardo da Vinci saja bisa bernilai miliaran rupiah, apalagi ciptaan Tuhan. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan pastilah bernilai tidak terhingga. Jadi nilai manusia ini tentunya tidak terhingga. Mengapa? Sebab pasti ciptaan Tuhan itu indah luar biasa dan sangat mahal. Jadi langkah pertama untuk membangun gambar diri yang positif itu adalah dengan melihat diri sendiri seperti cara Tuhan memandang diri kita. Bagaimana cara Tuhan memandang diri kita? Jadi Tuhan memandang diri kita sebagai ciptaan yang unik, tak ada duanya, berpenampilan menarik, rupawan, ganteng, baik hati, dapat dipercaya, dan bisa bekerja dengan baik. Kita juga perlu melihat diri kita sebagai orang yang berbakat, dikaruniai berbagai macam keterampilan. Jadi cara yang kedua, buang semua kebohongan yang ada dalam pikiran kita dan ganti dengan kebenaran. Jadi cara yang kedua adalah buang semua kebohongan yang ada dalam pikiran kita dan ganti dengan kebenaran. Langkah kedua untuk membuat gambar diri semakin positif adalah dengan membuang kebohongan jauh-jauh. Bagaimana caranya? Kuncinya sederhana. Anda perlu bahwa pikiran yang mengatakan bahwa
Anda tidak menarik, tidak berbakat, terlahir untuk gagal, tak dapat dipercaya, tidak dibutuhkan, dan ditolak masyarakat adalah sebuah kebohongan. Membuang kebohongan pada diri kita sama halnya dengan mengusir tikus-tikus yang ada dalam rumah kita. Bagaimana caranya? Anda harus menemukan tikus-tikus tersebut, menyinarinya dengan lampu penerangan, dan menembaknya dengan senapan. Setelah bebas dari tikus, rumah Anda akan terasa lebih nyaman untuk Anda tinggali. Begitu juga dengan membentuk gambar diri yang sehat dan kuat. Anda perlu menemukan semua kebohongan yang selama ini Anda percayai yang ada pada diri Anda. Kemudian sinari dengan kebenaran dan pastikan kebohongan itu pergi selama-lamanya dari pikiran Anda. Buang semua kebohongan dalam pikiran Anda dan gantikan dengan pola pikir baru tentang diri Anda. Yang ketiga, ingatkan diri Anda satu hal baik setiap hari. Jadi ingatkan diri Anda satu hal yang baik setiap hari. Hal buruk apa yang Anda ingat setiap bangun dari tidur? Setiap pagi kita sering sekali dimulai dengan mengingat kegagalan yang kemarin. Anda yang gagal misalnya memenuhi target tugas-tugas kantor, Anda yang gagal saat berprestasi atau berpresentasi, atau kalau Anda mahasiswa bisa saja Anda malas berangkat ke kampus karena yakin bahwa Anda tidak akan mampu menangkap pelajaran karena pikiran tidak cukup pintar untuk mencernanya. Sebagai bahan evaluasi, nilailah apa saja gambar negatif yang selama ini ada dalam pikiran Anda, baik itu karena kondisi fisik Anda, skill Anda, maupun kemampuan sosialisasi Anda. Apakah Anda minder, pemalu, tidak berani mengungkapkan pendapat di depan banyak orang? Kemudian cobalah bongkar semua itu dan ganti dengan sesuatu yang lebih positif tentang diri Anda. Evaluasi ini penting karena pada dasarnya siapapun termasuk saya dan Anda memiliki kebaikan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, silakan kawan-kawan sekalian untuk subscribe, like, dan share, serta aktifkan loncengnya agar Anda orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi video kami berikutnya. Keempat, tidak ada orang yang sempurna. Jangan biarkan kelemahan Anda membuat diri Anda menjadi negatif. Saya harus sempurna, misalnya membuat presentasi harus yang terbaik dan dipuji oleh audiensi karena lengkap, detail, dan desainnya yang memukau. Saya pun ingin memiliki kafe dengan menu yang membuat orang ingin datang kembali. Kafe yang selalu dipadati setiap sore dan malam hari dengan menyediakan kopi terbaik dari penjuru Indonesia. Sebagai penyanyi, saya juga mau tampil di level nasional, bersanding dengan para diva, sebab saya yakin saya bagus. Apakah hal tersebut selalu dapat kita peroleh? Ada yang kita bisa capai dan ada yang luput atau tidak bisa kita capai. Sisi negatifnya tentunya apa? Banyak perfeksionis atau seringkali tidak dapat menerima kelemahan dirinya sehingga dia menjadi negatif. Oleh karena itu, langkah lanjutan untuk membuat kita selalu memiliki gambar diri positif adalah bahwa kita perlu sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kelima, belajar menyukai hidup kita. Jadi contoh daripada ini, Rasto namanya, sudah 10 tahun bekerja dan membenci kantornya atau membenci pekerjaannya. Dia merasa dipecundangi oleh perusahaan, gajinya naik tidak sebanyak atau tidak sebesar kawan-kawannya. Teman-temannya atau teman-teman seangkatannya sudah menjadi manajer, sementara dia masih junior supervisor. Dia juga mengeluhkan timnya yang tidak kompak. Dia benci semuanya, kasar kusuk setiap hari, itu sering datang telat dan pulang sebelum waktunya.
Dia membenci hidupnya yang belum makmur. Itulah fenomena negatif. Banyak orang benci dengan hidupnya sendiri. Pada saat Anda membenci hidup Anda, bisa jadi ada orang yang mengimpikan kehidupan seperti yang Anda miliki. Anda saja yang tidak menyadarinya. Contohnya, rumput di halaman rumah Anda sudah hijau, tidak perlu membenci halaman rumah sendiri. Cintailah hidup Anda, nikmati keseharian Anda sebagai sebuah rahmat yang akan indah pada waktunya. Kalau orang lain ingin menginginkan kehidupan yang Anda alami, Anda pun tentu bisa menikmatinya dengan penuh kesenangan. Yang keenam, lupakan kesalahan masa lalu dan fokuslah memandang ke depan. Kisah Anna dan Santi. Anna pernah terjerembab dalam hutang untuk menutupi bangkrut usaha tour travelnya yang dimilikinya. Kehilangan rumah, kehilangan mobil, kehilangan sertifikat tanah, dan ujung-ujungnya kehilangan bisnis itu sendiri. Dia tidak mampu menyelamatkan usahanya. Terpaksa dia menjual kepada rekannya dengan nilai yang sangat rendah. Santi memiliki nasib yang lebih buruk. Dia ditipu partner kerjanya sehingga harus menanggung hutang, bahkan dia sendiri tidak menikmatinya. Jadi menanggung hutang yang dia sendiri tidak menikmati dari hutang tersebut. Apa yang terjadi pada Anna? Dia tidak mampu mengampuni dirinya sendiri dan mengalami kegagalan berkali-kali. Dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang tidak berbakat dalam berbisnis. Beruntung hal demikian tidak terjadi pada sosok Santi. Dia memang pernah terjatuh ke dalam kehidupan yang sangat sengsara, namun dia tetap optimis. Dia masih memandang dirinya dengan gambaran yang positif, atau memandang dirinya dengan gambar yang positif. Kegagalan masa lalu bukan ukuran untuk masa depan. Tidak ada hal yang baru apapun di masa lalu. Sebaliknya, selalu ada harapan baik yang menghampiri kita, asalkan kita fokus mengarahkan diri ke masa depan. Santi fokus membuat prestasi, menata hidupnya dengan perencanaan yang konkret. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih terikat oleh kegagalan atau kesalahan masa lalu? Apakah kehidupan Anda yang terus meratapi nasib yang akan Anda contoh? Ataukah Anda ingin memperoleh kehidupan yang lebih terang seperti Santi? Santi selalu optimis, berfokus pada masa depan dan melupakan masa lalunya. Cara untuk melupakan masa lalu adalah dengan berlari mengejar visi hidup yang ada di depan kita. Cara untuk melupakan masa lalu adalah dengan berlari mengejar visi hidup yang ada di depan kita. Pilihlah untuk selalu menghadap ke depan. Yang ketujuh, jangan takut berkata positif kepada diri kita sendiri. Marilah kita ikuti percakapan berikut ini. Anda hebat loh, Bu. Belum tamat kuliah sudah punya bisnis rental mobil. Itu kebetulan saja. Saya bukan apa-apa. Saya hanya kuli yang meneruskan usaha kakak saya. Pada kutipan pembicaraan lainnya, selamat ya, kamu semakin langsing dan wajahmu putih mulus. Bisa saja, mungkin karena bajunya nih. Juga lampu bikin wajah saya kelihatan lebih cerah. Jadi bisa saja, mungkin karena baju saya ini. Juga lampu yang mungkin membuat wajah saya lebih cerah. Mengapa sulit sekali mengaku di depan orang lain, atau mengapa sulit untuk mengaku di depan orang lain bahwa kita sudah berhasil? Kita sekarang langsing dan lebih cantik, kita berprestasi dan kita menarik. Rendah hati itu sikap yang baik. Orang yang tidak bisa menerima pujian bukanlah sikap yang rendah hati. Membantah sebuah pujian yang tulus dengan gambar diri yang buruk adalah kesalahan. Jadi membantah sebuah pujian yang tulus dengan gambar diri yang buruk adalah suatu kesalahan. Banyak
dari kita yang selalu mengelak saat dipuji. Jadi banyak sekali dari kita yang selalu mengelak waktu dipuji orang. Apakah itu baik? Tentunya tidak. Terimalah pujian dengan rasa syukur. Mengelak sama artinya membantah gambar diri sehat yang dilihat orang lain dari diri kita. Jadi mengelak pujian orang adalah sama artinya kita membantah gambar diri sehat yang dilihat orang dari diri kita. Gunakan mulut Anda untuk mengatakan hal-hal yang positif tentang diri Anda. Mulailah menyiapkan kata-kata yang mencerminkan gambaran diri yang sehat. Kesuksesan berkaitan erat dengan omongan. Jadi kesuksesan berkaitan erat dengan omongan atau ucapan yang keluar dari mulut Anda. Jadi berhentilah mengatakan yang buruk dan aneh tentang diri Anda. Sekarang berhentilah melontarkan kata-kata yang negatif. Misalnya hindari mengatakan, wah saya tidak mungkin berhasil. Kalimat ini perlu diganti dengan kata-kata yang lebih positif. Dan untuk baik lagi, misalnya ucapkan di saat bangun pagi. Hari ini misalnya kita mengucapkan di saat kita bangun pagi, hari ini bisnis saya akan berhasil, atau hari ini bisnis saya akan deal. Semangat. Selalu berkatalah, saya orang yang sukses, saya orang yang penting dan sukses. Ucapkan hal positif yang berkaitan dengan hak memiliki masa depan yang luar biasa indah dan penuh optimisme. Dengan mempertahankan perkataan positif, kita akan mengubah cara pandang terhadap diri kita sendiri. Oke, sayangi diri Anda dan keluarga Anda. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali dengan tema-tema yang menarik berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.